Ih, kayaknya tas ini tuh bagus deh. Tapi bingung, pengen beli tapi duit nggak ada. Aku harus minjem ke siapa ya? Orang tua aku udah nggak ada. Aku kerja juga pas-pasan. Terus aku harus minjem ke siapa ya? Siapa ya? Oh iya, kan ada Indah ya. Indah itu kan anak orang kaya. Bapaknya aja pengusaha, mamahnya aja coba apa, politikus. Pasti bisa minjemin aku duit segitu, nggak mungkin enggak. Dan Indah itu kan orangnya baik. Ya enggak sih, coba deh. Coba aku pikir dulu. Nanti aku pinjam uangnya, tapi aku nggak mau balikin lagi. Aku langsung bilang aja, nggak usah ada kabar apa-apa lagi. Kan enak tuh. Terus aku bisa dapetin tas yang harga semahal ini. Yaudah deh, aku ke Indah lagi. Siapa tahu aku dapet pinjaman. Biar bisa beli tas sebagus dan secantik ini. Mahal. Coba ke Indah dulu deh. Aku telepon Indah aja kali ya. Barangkali ada di rumah. Indah. Indah, aku lagi butuh kamu banget. Kamu ada di rumah nggak sekarang? Yaudah, aku ke rumah kamu sekarang ya. Soalnya ada hal yang penting yang aku pengen ngomongin ke kamu. Oke, aku ke rumah. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam. Ada apa, baby? Iya, aku ngomong sama kamu sebentar, boleh nggak? Boleh, yuk masuk ya. Iya, jadi gimana perbedaan? Iya, jadi aku tuh lagi perlu banget uang dah. Saudaraku yang di luar kota lagi sakit. Dia tuh terkena penyakit serangan jantung. Nah, aku merasa kasihan melihat saudaraku. Aku membutuhkan uang dah. Aku mau minjem uang kamu. Tapi aku akan kembaliin setelah nanti aku mendapatkan uang. Oh, jadi kayak gitu. Emang kamu butuhnya berapa, Beb? Aku butuh 6 juta. 6 juta? Kamu kira-kira mau balikin uangnya kapan? Aku janji kalau aku udah punya uang, aku bakal balikin. Tapi aku nggak tahu mau balikin kapan. Mungkin bulan depan. Oke, soalnya ini juga ada keperluan. Di bulan depan pas banget. Nah, di bulan depan itu tanggal 6, Baby. Kira-kira Baby bisa nggak? Tanggal 7 bisa nggak aku balikin ke kamu? Aku usahain. Oh, oke deh, kirim aja nomor rekeningnya. Iya benar. Tapi aku nggak apa-apa kan minjem sama kamu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nih. Oh, sebentar ya. Udah ya, Kak? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu baik banget deh sama aku. Maafin aku ya udah ngerepotin kamu jauh-jauh. Cuman buat minjem uang doang. Maafin aku ya, Indah. Aku janji kok aku bakal balikin. Iya, Baby. Yang penting saudara kamu gak kenapa-napa. Amin. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Salam ya buat keluarganya. Iya. Wih, gue dapet nih uangnya. Lumayan kan? Kita sekarang aja kali ya. Udah deh, aku pesen sekarang. Aduh, udah lewat sebulan ini. Kok Baby gak pernah ngecek-ngecek Indah? Gak pernah sini lagi ya? Apa Indah telepon aja kali ya? Udah deh, telepon aja kali ya. Bismillah, kalau diangkat. Aduh. Hah? Kok gak diangkat sih? Indah, WhatsApp audio. Ih, dia nelpon lagi. Angkat apa enggak ya? Tapi males banget kalau harus ngangkat telepon dia tuh. Males banget ngangkatnya, malah uangnya nggak ada, uangnya udah habis digunain. Sarah kan udah dibeliin kertas ini loh. Terus gimana caranya balik duit Indah? Pasti kan pakai apa balikin duit Indah? Kan akunya nggak ada duit. Biarin aja deh sampai dia capek sendiri, aku nggak bakal mau angkat-angkat.
Baby kenapa? Kenapa? Baby, 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 baby. Duh, ini kenapa sih? Apa telepon Tenda aja ya? Coba deh. Halo Tenda, Tenda tolong dong, ini Baby pingsan. Iya di kamar. Iya, ditunggu ya. Assalamualaikum. April, emang tadinya Teh Baby habis ngapain? Kok bisa pingsan begini? Nggak tahu, tadi sih lagi ngepel. Terus dia bilang tiba-tiba pusing. Abis itu langsung pingsan deh. Gimana ya? Oh, Teh April ada minyak kayu putih nggak? Ada. Indah, kamu ngapain di sini? Tadi aku dikabarin sama Teh April kalau kamu pingsan, jadi aku langsung kesini deh. Kamu kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Indah. Aku cuma sakit sedikit aja kok. Indah, maafin aku ya. Minta maaf banget. Aku nggak bisa bayar uang yang kamu pinjemin ke aku itu. Aku mau jujur sama kamu. Uangnya aku beliin kertas, bukan beliin untuk orang tua aku yang di sana, yang di luar kota sedang sakit. Tapi aku malah beliin kertas. Aku bohong sama kamu, Indah. Maafin aku ya. Oh, ya udah nggak apa-apa Baby. Yang penting kamu sehat. Aku ikhlas kok. Biarin uangnya nanti bisa datang sendiri. Rezekinya dari Allah. Tapi maafin aku ya, kamu jadi nggak bisa pakai uang itu. Kenapa Baby? Alhamdulillah aku sekarang udah ada rezeki, jadi nggak usah deh uang yang kamu kamu simpan aja ya. Iya, Indah. Aku merasa bersalah banget sama kamu. Aku bakal ngelakuin apapun asalkan bisa terbalaskan maaf aku, Indah. Mama Baby, aku udah ikhlaskan dari hati aku untuk kamu. Makasih ya, Indah. Iya, sama Baby. Nah, jadi kesimpulan yang bisa dapat kita ambil dari video tersebut yaitu jika kita memberikan pinjaman gitu ya kepada teman, karena mungkin temannya itu dalam kesulitan ataupun dengan tidak kesulitan, walaupun kita ini punya uang gitu ya, sebaiknya ya kita memberinya gitu. Toh nanti kita juga akan diberikan yang lebih gitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu untuk teman-teman semua, janganlah kita pelit gitu ya, karena tuh kita akan mendapatkan yang berlimpah gitu, walaupun setidaknya si orang ini tidak bisa mengembalikannya gitu. Siapa tahu kan nanti kedepannya Allah akan memberikan rezeki yang banyak, yang lebih bahkan yang lebih dari itu. Nah, jadi kita tuh sebagai orang gitu ya harus mengikhlaskan segala sesuatu yang emang bisa jadi emang tuh bukan milik kita gitu, emang itu tuh diperuntukkan untuk orang lain. Nah, jadi nanti Allah akan menggantikan yang lebih untuk kita gitu. Lucu banget dia kan, aneh banget ya, mukanya hitam. Iya, aneh banget ya. Oh? Apa? Tadi kenapa? Siapa? Iya. Tapi nggak bisa ke sana. Iya. Assalamualaikum. Halo Baby. Siapa? Siapa meninggal Baby? Tante aku meninggal. Aku bingung. Kesananya gimana? Sedangkan aku jauh. Takut kamu. Aku harus gimana, Dah? Udah, nanti kita berdoa buat tante kamu
makanya kamu yang ikhlas ya. Mungkin Allah itu lebih sayang sama tante kamu. Kalau kamu nangis kayak gini, nanti naiknya tante kamu nggak tenang di sana. Kamu harus berhenti nangis ya. Lebih bisa kuat kalau nanti setelah kita punya uang baru kita ke sana. Sehingga ya sabar ya baby. Kita berdoa buat tante kamu ya. Semoga beliau tenang di sana. Amal ibadahnya diterima sih Allah. Nah, jadi untuk kesimpulan video yang kedua itu, jika teman-teman kita ataupun orang tua kita ataupun kerabat saudara kita yang meninggal, janganlah kita terlalu berlarut-larut untuk bersedih gitu, karena kan kita juga pasti akan mengalami hal yang sama gitu. Emang belum saatnya, belum waktunya, tapi kita pasti nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Yang lama itu kita akan hidup di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu kita semua pasti akan kembali ke jalan Allah. Nah, jika teman kita duluan yang meninggal ataupun saudara kita yang meninggal, kita tidak boleh berlarut-larut untuk sedih. Kita harus mengikhlaskan semuanya yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena itu kan qadarullah gitu, takdir Allah, dan kita tidak boleh menentangnya. Apalagi kita tidak boleh menentangnya, teman-teman. Jadi emang Allah udah merencanakan itu, jadi kita harus ikhlas, harus menerima lapang dada, kita harus mendoakan gitu. Justru kedepannya itu kita malah mendoakan gitu yang terbaik biar amal ibadahnya diterima, seperti itu teman-teman. Apa sih ikhlas ini? Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, ikhlas ini secara etimologis ini merupakan bentuk masdar dari kata akhlasa yang berasal dari akar kata khalasa. Nah, menurut Louis Ma'luf ini, kata khalasa ini mengundang beberapa macam arti, kayak syafaat, jernih, atau selamat, terus sampai, atau memisahkan diri. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya ini tuh di dalam menjalankan amal ibadah, apa saja yang harus disertai dengan niat yang ikhlas tanpa adanya pamrih apapun. Nah, sikap ini tuh berarti melakukan sesuatu dengan tulus gitu dan tanpa adanya pamrih. Nah, jadi kita tuh menerima segala sesuatu dengan lapang dada, baik duka maupun duka. Nah, menurut ulama, ikhlas ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keikhlasan dalam beramal. Nah, keikhlasan dalam beramal ini merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan menggunakan ihwalnya dan menyambut seruannya gitu. Nah, jadi keikhlasan ini tuh ada ketika seseorang hanya murni mempunyai niat untuk mencari ridho Allah. Nah, contohnya tuh gini, jika diimplementasikan gitu ya kepada pendidik ataupun kepada guru, maka pendidik ini tuh harus mempunyai niat awal gitu untuk mencari ridho kepada Allah, sehingga sifat ikhlas ini akan sendirinya mendekatkan, melekat gitu pada dirinya. Kayak contohnya kita kan belajar gitu ya, sebagai pendidik itu belajar untuk menuntut ilmu gitu pada dosen. Nah, gunanya apa sih? Jadi kita tuh buat diri kita tuh biar ikhlas dulu gitu, agar kita tuh mendapat ridhonya dari dosen tersebut gitu, ilmunya dapat gitu. Jadi kitanya itu harus ikhlas. Nah, yang kedua itu ada keikhlasan mencari pahala. Nah, apa sih maksud dari keikhlasan mencari pahala ini? Nah, jadi keikhlasan mencari pahala ini adalah keinginan untuk memperoleh manfaat akhirat dengan amal kebijakan. Nah, sehingga seseorang yang melakukan sesuatu itu berniat gitu untuk mendapatkan pahala, yang dimana disebut dengan keikhlasan mencari pahala. Selanjutnya ada dari manfaat ikhlas. Nah, jadi ada beberapa macam nih manfaat ikhlas. Nah, yang pertama itu ada mendatangkan ketenangan jiwa. Nah, ikhlas ini tuh dapat membantu seseorang untuk mencapai ketenangan jiwa dan kedamaian hati gitu. Nah, jadi ketika seseorang ikhlas dalam menjalani hidupnya, nah mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh godaan duniawi dan juga tidak akan merasa terbebani dengan berbagai masalah gitu. Nah, yang kedua itu ada memperkuat iman. Nah, memperkuat iman ini ketika seseorang ikhlas dalam beribadah dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya ini akan semakin dekat gitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan imannya akan semakin kuat. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi
orang yang ikhlas itu akan lebih mudah menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah, baik suka maupun duka. Jadi orang ini tuh membantu mereka untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia dan optimis gitu. Nah, yang keempat, ada mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, ikhlas ini dapat membantu seseorang untuk mempererat hubungan dengan orang lain karena orang yang ikhlas ini akan lebih mudah memanfaatkan orang lain dan tidak akan menyimpan dendam gitu pada orang lain. Nah, jadi itu dapat membantu mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang lingkungannya gitu. Nah, selanjutnya itu yang kelima, ada memperlancar jalan menuju keberhasilan. Nah, orang yang ikhlas akan lebih fokus nih pada tujuannya dan tidak mudah menyerah dengan rintangan yang dihadapinya. Jadi orang ikhlas ini akan selalu berfokus pada tujuannya gitu dengan tidak mudah menyerah. Nah, baik, selanjutnya itu materi terakhir yaitu hikmah ikhlas. Nah, apa sih hikmah ikhlas itu? Nah, yang pertama itu Allah akan memberikan pahala orang memiliki sifat ikhlas dalam melakukan ibadah, itu udah pasti yang pertama. Yang kedua itu Allah akan mencukupkan kebutuhan orang ikhlas. Nah, jadi orang yang ikhlas ini tidak perlu mengkhawatirkan gitu akan harta bendanya karena sudah dikeluarkan di jalan Allah. Nah, karena Allah akan menjamin akan kebutuhannya orang yang memiliki sifat ikhlas. Nah, jadi orang yang ikhlas ini akan memiliki hati yang tenang karena mereka tidak akan memikirkan kembali apa yang sudah dikerjakannya. Nah, maka orang tersebut ini yang memiliki sifat ikhlas ini tuh dalam setiap perbuatannya itu tidak akan mendapatkan kerugian, tetapi dia akan mendapatkan hikmah atau buah dari sifat ikhlas tersebut. Jadi gitu teman-teman, jadi kita tuh sebagai manusia gitu ya, sebagai orang harus gitu menanamkan sifat ikhlas di dalam diri kita sendiri karena udah pasti akan tetap di jalan Allah, terus juga